Salah satu rivalitas terbesar, paling bersejarah, sekaligus melegenda sepanjang sejarah tinju adalah rivalitas antara Muhammad Ali versus Joe Frazier. Rivalitas yang berawal dari perbedaan sikap kedua petinju terkait Perang Vietnam berlanjut pada perang kata yang berbau kebencian dan rasis, hingga berujung pada pertarungan ganas, seru, dan brutal di atas ring tinju. Akibat situasi politik global dan pro kontra terhadap Perang Vietnam, membuat rivalitas Ali dan Frazier bergemur hingga ke seluruh penjuru dunia. Alhasil, setiap pertandingan yang mempertemukan keduanya selalu menarik animo penonton hingga disaksikan ratusan juta pasang mata dan membuatnya melegenda hingga saat ini. Nah, bagi Anda yang penasaran dengan sejarah rivalitas antara Muhammad Ali dengan Joe Frazier, berikut PTD Channel akan membahas secara singkat rivalitas kedua petinju kelas berat yang sangat legendaris tersebut. Tapi sebelumnya, seperti biasa bagi Anda yang belum menekan tombol like dan subscribe, silakan pencet tombol like dan subscribe terlebih dahulu, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda tidak akan ketinggalan dengan update informasi dari PTD Channel. Muhammad Ali dan Joe Frazier sebenarnya memulai debut di tinju profesional di waktu yang berbeda, di mana Ali melakukan debut 5 tahun terlebih dahulu ketimbang Joe Frazier. Dan ketika Ali memenangkan gelar juara dunia kelas berat versi WBC, WBA, dan NYSAC pada tahun 1964, usai mengalahkan Sonny Liston, Frazier ketika itu masih bertarung di tinju amatir, dan di tahun yang sama ia sukses memenangkan medali emas Olimpiade Tokyo pada bulan Oktober 1964. Sinyal akan lahirnya rivalitas antara keduanya sebenarnya sudah muncul sejak tahun 1967. Usai Frazier mencetak 14 kemenangan beruntun dengan 13 kemenangan KO, termasuk kemenangan angkat tipis atas penantang tangguh asal Argentina, Oscar Benavena, pada tanggal 21 September 1966. Rentetan kemenangan yang dicetak oleh Frazier tersebut membuat peringkatnya terus melambung, dan namanya mulai menjadi bahan perbincangan, apalagi statusnya sebagai peraih medali emas Olimpiade Tokyo. Ali yang saat itu menjadi juara dunia merasa terusik dengan peningkatan popularitas Frazier, hingga pada suatu kesempatan di tahun 1967 ketika Ali bertemu dengan Frazier, Ali mengatakan jika Frazier tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk mengalahkannya, bahkan dalam mimpi terliarnya. Di akhir tahun tersebut, Ali kehilangan seluruh gelar juaranya karena penolakannya untuk mengikuti wajib militer selama Perang Vietnam. Sebelum seluruh gelar Muhammad Ali resmi dicopot, Frazier memboikot pertandingan penghapusan gelar kelas berat WBA untuk menentukan pengganti Muhammad Ali, walaupun Frazier menjadi pesaing peringkat teratas Ali di masa itu. Namun setelah gelar Ali resmi dicopot, Frazier langsung terlibat perebutan gelar juara NYSAC kelas berat pada tanggal 4 Maret 1968 menghadapi Buster Macis, dan Frazier sukses memenangkan gelar tersebut usai memukul KO Buster Macis di ronde ke-11. Dan kurang lebih 2 tahun kemudian, Frazier berhasil memenangkan gelar kelas berat WBC dan WBA yang kosong, usai menang dengan penghentian atau RTD di ronde keempat atas Jimmy Ellis pada tanggal 16 Februari 1970. Follow that timer at the bottom of your stick. Missed another right hook. Down goes Ellis. Down goes Ellis. He is beaten. Ketika Muhammad Ali sedang berada pada masa-masa sulit,
pasca pencopotan seluruh gelar juaranya. Frazier terus mendukung dan memperjuangkan hak-hak Ali untuk kembali bertinju. Frazier bahkan sampai meminjamkan uang kepada Ali, bersaksi di depan Kongres, serta mengajukan petisi kepada Presiden Amerika Serikat ketika itu, Richard Nixon, agar hak Ali untuk bertinju kembali dipulihkan. Di tengah kecaman publik yang meningkat atas tindakan Ali yang terus mengkampanyekan penolakan wajib militer dan perang Vietnam, Frazier terus mendukung Ali sembari mengatakan, "Jika kaum baptis tidak diizinkan untuk berperang, saya juga tidak akan berperang." Dan perjuangan Frazier tersebut akhirnya membuahkan hasil, di mana hak Ali untuk kembali bertinju dipulihkan setelah hampir 3 tahun dibekukan. Setelah hak bertinjunya dipulihkan, Ali mulai berlatih keras untuk merebut kembali gelar juara kelas berat yang saat itu sudah dalam penguasaan seorang Joe Frazier. Setelah sukses mencetak 2 kemenangan secara beruntun, yakni lewat kemenangan RTD atas Jerry Guerre pada tanggal 26 Oktober 1970 dan kemenangan TKO di ronde ke-15 atas Oscar Bonavena tanggal 7 Desember 1970, Ali akhirnya mendapatkan kesempatan untuk merebut gelar juara kelas berat yang pernah dikuasainya, di mana saat itu ia menjadi penantang nomor 1 untuk gelar kelas berat yang dikuasai oleh Joe Frazier. Dan disinilah rivalitas sengit dan legendaris tersebut terlahir. Pertarungan pertama antara Ali versus Frazier ini, yang di kemudian hari dikenal dengan Ali versus Frazier 1, digelar pada tanggal 8 Maret 1971 di Madison Square Garden dengan tajuk The Fight of the Century atau pertarungan abad ini. Jelang pertarungan tersebut, Ali mulai memanaskan situasi dengan menggambarkan jika dirinya sebagai pejuang revolusioner dan hak sipil, sementara Frazier sebagai harapan orang kulit putih. Ali bahkan memanggil Frazier dengan panggilan Paman Tom. Paman Tom sendiri adalah sebuah julukan bagi orang kulit hitam yang sangat patuh kepada orang kulit putih. Sesuai pengakuan Ali, bahwa julukan Paman Tom tersebut diberikan kepada Frazier karena Frazier telah memanggil Ali dengan nama lamanya, yakni Cassius Clay, di mana nama tersebut sudah dibuang Ali karena menurutnya itu adalah nama budaknya. Dengan kemampuan orasi serta popularitas Muhammad Ali atas kampanyenya terkait penolakan perang Vietnam dan perjuangannya untuk kesetaraan hak warga kulit hitam, Ali berhasil menciptakan kemarahan di kalangan warga kulit hitam Amerika kepada Joe Frazier. Tindakan Ali ini membuat Frazier merasa menjadi terisolasi di kalangan warga kulit hitam Amerika, dan bahkan anak-anaknya dikabarkan sampai mengalami ancaman pembunuhan di sekolah hingga harus meminta perlindungan polisi. Frazier pun kesal dan menyebut jika tindakan ini sengaja diciptakan oleh Ali untuk melemahkan dirinya secara psikologis pada saat pertarungan nanti. Menanggapi tudingan Frazier tersebut, Ali tidak peduli dan bahkan terus menyerang Frazier dengan beragam komentar pedas, bahkan hingga saat konferensi pers jelang pertarungan. Ali mengklaim jika pertarungannya dengan Frazier ibarat pertarungan petinju kelas olimpiade menghadapi petinju profesional, sehingga pertarungan dipastikan tidak akan seimbang. And I want to make one prediction. I'm not calling around. I predict that when I meet Joe Frazier, this will be like a good amateur fighting a real professional. This will be like a kid out of the Olympics meeting the fastest heavyweight champion that ever lived. This will be no contest. I just look my video. You're not fighting Oscar Bonavena, you're not fighting Sonny Liston, you fighting Joe Frazier. Ali bahkan berjanji jika Frazier sampai menang, ia akan merangkak melintasi ring dan mengatakan jika Frazier adalah yang terhebat. If Joe Frazier whoops me, I'm getting on my hands and my knees, crawl across the ring, look up to you, say you're the champion. Well, I tell you what, I don't know, you might not be on the floor. If he look me, I'll crawl across the ring to him. But in this situation, he ain't gonna be on the floor. I gotta walk over him.
Kelak, setelah kalah dalam pertarungan ini, Ali menolak melakukannya dengan alasan jika hasil pertarungan adalah murni keputusan orang kulit putih dan mengklaim jika dirinya yang pantas sebagai pemenang pertarungan. Semakin memanasnya perseteruan antara Ali dan Frazier jelang pertarungan, pada akhirnya berdampak pada tingginya animo penggemar tinju untuk menyaksikan duel tersebut. Hal ini terlihat jelas pada saat penjualan tiket pertandingan, di mana puluhan ribu orang rela mengantri untuk membeli tiket, mulai dari kalangan public figure hingga rakyat biasa. Dan walau tiket pertandingan saat itu dibanderol dengan harga yang lumayan mahal, yakni sebesar 150 US dollar atau setara dengan 1010 US dollar untuk saat ini, namun tiket pertandingan ludes terjual hingga beberapa selebriti mengeluh tidak mendapatkan tiket. Alhasil, ketika laga digelar, kursi penonton di Madison Square Garden sebanyak 20.455 kursi terisi penuh. Beberapa selebriti maupun public figure, mulai dari aktor Woody Allen, musisi Frank Sinatra, mantan wakil presiden Amerika Serikat Hubert Humphrey, astronot Apollo 14 Alan Shepard, hingga gembong narkoboy di Harlem Frank Lucas ikut menempati kursi di Madison Square Garden. Selain itu, pertarungan ini juga disiarkan langsung bayar bertayang di televisi teater di Amerika Serikat dan mencetak rekor penjualan tiket sebanyak 2,5 juta tiket serta meraup pendapatan sebesar 45 juta US dollar. Sementara di televisi teater yang ada di London berhasil mencetak rekor penjualan tiket sebanyak 90.000 tiket dan meraup pendapatan sebesar 750.000 US dollar. Jika digabung, hasil penjualan tiket di televisi teater di Amerika Serikat dan London berhasil meraup pendapatan sebesar 45,75 juta US dollar atau setara dengan 300 juta US dollar untuk saat ini. Dan sejarah mencatat, pertarungan ini diperkirakan ditonton sekitar 300 juta pasang mata di seluruh dunia dan tercatat sebagai pertandingan tinju dengan jumlah penonton terbanyak hingga saat ini. Ali memulai laga dengan sangat meyakinkan di mana ia mampu mendominasi 5 ronde awal. Ali mengandalkan kombinasi pukulan jab dan hook dengan memanfaatkan keunggulan postur atas Joe Frazier. Sementara Frazier terus berusaha untuk menekan Ali sembari memperpendek jarak serta melancarkan serangan balasan dengan mengandalkan pukulan hook kiri keras yang sudah menjadi ciri khasnya. Good exchange. Whipping right hand that did Muhammad Ali no good. Memasuki ronde ke-6, performa dan kecepatan Ali mulai menurun dan mulai tertekan oleh serangan Frazier. Get the feeling that they're both tiring a little bit. Now it's Ali dropping the hands. Frazier smartly goes for the body there. Well for Ali that missed. That didn't. Ali shakes his head. The round is almost over. Di pertengahan ronde ke-8,
sebuah pukulan hook kiri keras Frazier tepat mengenai rahang kanan Ali hingga membuat Ali sempoyongan. Namun Frazier gagal menumbangkan Ali. Memasuki ronde ke-11, kembali sebuah pukulan hook kiri keras Frazier dengan telak mengenai rahang kanan Ali, dan sepersekian detik kemudian Ali terjatuh dengan kedua sarung tangan dan lutut kanan bersentuhan. Namun wasit tidak menganggapnya sebagai knockdown. Pada menit kedua detik ke-10 di ronde ini, Frazier kembali membuat Ali terhuyung-huyung dengan sebuah pukulan hook kiri kerasnya. Namun ia kembali gagal menumbangkan Muhammad Ali. He's holding on desperately. Seconds to go in the round. 30 seconds. I don't know how Muhammad survived the 11th round. It was like he was on a ballet dancer. He got nailed and he was reaching out and trying to grab on Joe. I don't know how he survived the 11th round. I asked my trainer when I got back to the corner, what's holding him up, Yank? I said, Yank, what's holding this man up? I said, you just go back where you left off from. So he fall after a while. And he did. Setelah pertarungan memasuki ronde akhir, yakni di ronde ke-15, Frazier akhirnya berhasil menjatuhkan Muhammad Ali kembali lewat pukulan hook kiri kerasnya. Setelah laga berakhir, Frazier kemudian dinyatakan sebagai pemenang pertarungan dengan kemenangan angka mutlak dan membuatnya berhasil mempertahankan gelar kelas berat versi WBC, WBA, dan Daring. Usai pertarungan, kubu Frazier meminta Ali untuk menunaikan janjinya, yakni merangkak melintasi ring dan mengatakan jika Frazier yang terhebat. Namun Ali menolak untuk melakukannya karena menurutnya hasil pertarungan merupakan keputusan orang kulit putih dan mengklaim jika dirinya yang pantas sebagai pemenang pertarungan. Setelah pertarungan bersejarah tersebut, baik Ali maupun Frazier harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Frazier tercatat harus menghabiskan waktu di rumah sakit selama sebulan baru dinyatakan benar-benar pulih. Sementara Ali hanya menjalani perawatan beberapa hari. Kelak, durasi perawatan keduanya di rumah sakit ini akan menjadi senjata bagi Ali untuk menjatuhkan Frazier sebagai mesin pemanas pada pertarungan kedua mereka yang digelar sekitar 3 tahun kemudian. Setelah Ali dan Frazier benar-benar pulih, keduanya kembali melanjutkan karir bertinjunya dan menghadapi lawan masing-masing. Namun mereka meraih hasil yang berbeda. Jika Ali langsung memenangkan gelar juara NABF usai kekalahannya dari Frazier, Frazier justru kehilangan gelar juaranya usai kalah KO dari George Foreman pada pertarungan ketiganya usai kemenangannya atas Ali tersebut. Joe Frazier's best punch is his left hook, saying it, you may hear him. Down goes Frazier. That's all over Joe Frazier. Frazier is down again, and he mounts in the first round of Joe Frazier. Down. Oh, he is all over Frazier again. Yes, Frazier in the corner. Frazier's knees buckled. He is out. He is down. He is down for the Quick left from Joe. Another. Frazier is down for the 5th time in this fight. Down, Foreman at him again. It's hard to see how Frazier can last. Joe is down for the 6th time. Frazier does a winner. It's George Foreman. It is over. It is over. It is over in the 2nd round. Meskipun demikian, hal ini ternyata tidak memadamkan dendam Ali. Sebagai petinju yang selalu menganggap dirinya yang terbaik, kekalahan atas Frazier adalah aib bagi Ali. Hal inilah yang mendorong Ali untuk kembali menantang Frazier dalam laga kedua mereka yang digelar pada tanggal 28 Januari
1974. Bagaimana keseruan dan kisahnya? Nantikan pembahasan kami pada edisi selanjutnya.